Serius? Enggak, serius. Ulang tahunnya tiap hari dia. Enggak, astagfirullah. 4 nih serius. Iya betul kakak. Wah. Ya oke. Mas mau minum nggak? Ini teman baik yang mana lagi? Coba ini kok dikirimin terus-terusan ini. Padahal waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6 pagi ya, tapi Bandung masih sedikit menyisakan suasana malamnya. Rasanya kayak baru kemarin ya saya naik kereta dari stasiun Bandung, cuman kemarin saya masuk lewat pintu selatan, saat ini iseng masuknya dari pintu utara, ganti suasana. Dan hari ini excited banget, karena di bulan Mei 2024 ini menjadi bulan yang spesial. Kereta yang dulu sempat menjadi kereta langganan saya mendapatkan kehormatan upgrade armada menjadi new generation, dan kalau nggak salah menjadi kereta campuran pertama yang menggunakan armada new generation. Dan ini dia perjalanan saya dari Bandung, entah sampai Jogja atau sampai ke Solo balapan naik kereta api Lodaya. Nampaknya ada beberapa keberangkatan kereta di pagi hari ya dari stasiun Bandung. Terlihat dari keramaian penumpang pagi ini yang cukup lumayan ya untuk ukuran pagi hari. Kayaknya persiapan keberangkatan Argo Parahyangan termasuk Lodaya dan mungkin juga kereta feeder menuju ke Padalarang ya untuk bersambung ke Wush. Kalau nggak salah ingat ya, stasiun Bandung itu menjadi stasiun pertama yang mengimplementasikan fitur face recognition boarding gate. Dan kalau di stasiun Bandung itu cuman tersedia melalui pintu utara. Dan masuk dari pintu selatan maupun pintu utara, kalian tetap bisa menuju ke peron keberangkatan melalui Skybridge ya. Pagi ini kereta api Lodaya direncanakan untuk berangkat dari stasiun Bandung melalui jalur 3. Ya, hari ini ngambil di paling belakang, nomor 18 Alfa. Kebetulan masih rapi ya. Nomor besar ada di belakang di arah Bandung.
Untuk keberangkatan start awal dari Bandung saat ini, hari ini kebetulan kereta baru disiapkan sekitar jam 6.18 ya. Kirain sejam sebelumnya udah ready, ternyata belum. Kenapa akhirnya Lodaya duluan ya yang mendapatkan New Generation yang menyentuh tanah daerah operasi 2. Per tanggal 1 Mei 2024, kereta Lodaya yang melayani rute Solo-Bandung resmi mendapatkan upgrade armada. Semula merupakan kereta campuran stainless steel generasi yang pertama, menjadi kereta campuran New Generation ya, menjadi kereta reguler pertama yang menggunakan armada New Generation. Artinya di dalam satu rangkaian kereta Lodaya ini terdapat kelas layanan ekonomi New Generation dan eksekutif New Generation. Tapi sementara ini baru satu rangkaian saja yang di-upgrade ke armada New Generation ya. Untuk Lodaya yang mendapatkan armada New Generation ini adalah Lodaya keberangkatan malam dari Solo Balapan dan Lodaya pagi keberangkatan dari Bandung. Jadi yang pertama saya rasakan adalah kenyamanan duduknya sudah setara dengan duduk di kursi eksekutif generasi pertama ya. Hampir mirip sih, cuman kayaknya sandarannya agak kurang tinggi aja buat postur tubuh saya. Kemudian jarak kaki saya dengan kursi depan ini tentu lebih lega karena kapasitas yang semula diisi 80 penumpang ekonomi premium kini menjadi 72 penumpang saja, otomatis memberikan jarak yang lebih longgar ya, dan dengan jarak yang lebih longgar ini tentu menjadi lebih nyaman terutama untuk kaki ya. Ini kalau kemarin naik premium juga bisa selonjoran, ini pun selonjorannya lebih leluasa. Dan kursinya kayaknya recliningnya lebih enak ya. Apalagi saya duduk di paling belakang. Ini di belakang kan nggak ada penumpang ya. Ini bisa bener-bener direbahkan. Bisa bener-bener direbahkan secara maksimal nih. Asik banget ya. Yang pasti di belakang, di ujung, jendela-jendela ujung, bukan di belakang saja, yang di depan dan di belakang, di ujung sudah dapat roller blind dan kaca filmnya bening. Mantap. Pak, dipencet. Pencet lagi. Ya. Nah, ini untuk pemilihan kursi, ini gambaran sekilas aja ya. Ini kayak di kursi saya nomor 18. Dapat posisi jendelanya seperti ini. Nomor 17 ini agak terhalang pilar ya, kurang recommended. Nomor 16 lumayan sih, cuman yang bagus itu nomor 15. Kalau kebetulan ada di area belakang ya, saya nggak menjamin posisinya akan sama jika posisi kursinya diputar menghadap ke arah yang berlawanan ya. Halo Pak Sultan, bagaimana? Alhamdulillah. Yang baru datang dari rumah. Wah, lokalnya gimana? Banget bro, bangun jam 4, jam 2 belum tidur, coba. Gila. Kan udah dibilang kemarin tidur dari maghrib. Di sini saya juga melihat salah satu sesepuh. Sehat Mas Isang. Cie, Bandung dapat New Gen. Ini rangkaian punya siapa nggak tahu, Bandung apa Solo ya? Turun mana bos? Benda. Ya. Kereta Lodaya ini memang melayani rute Solo-Bandung ya, menyentuh kota Bandung akhirnya New Generation. Tapi meskipun demikian, kereta ini merupakan armada di bawah asuhan Depo Solo Balapan. Ini euforia kedatangan New Generation di stasiun Bandung ya. Jadi banyak liputan-liputan di sini. Ada satu petugas yang menjelaskan fitur-fitur yang ada di kereta New Generation ini. Jadi pergantian armada Lodaya sudah dimulai sejak tanggal 1 Mei 2024. Hari ini sudah tanggal 2, tapi kenapa masih ramai liputan di stasiun Bandung? Karena
Tanggal 1 Mei itu keberangkatan dari Solo Balapan, sedangkan hari perdana pergantian armada Lodaya dari stasiun Bandung adalah terjadi hari ini di tanggal 2 Mei 2024. Seiring dengan perubahan atau upgrade sarana di kereta api Lodaya yang semula menggunakan rangkaian stainless steel eksekutif dan ekonomi premium generasi yang pertama menjadi armada new generation masih di kelas layanan yang sama yaitu eksekutif dan ekonomi, maka X rangkaian Lodaya direncanakan akan dioperasikan untuk mengganti armada kereta Malabar, terkhusus kereta Malabar sore yang saat ini masih menggunakan armada mild steel. Jadi nanti armada pagi dan sore akan menggunakan armada stainless steel. Aku pengen lihat lokomotif dinasnya Lodaya pagi ini, tapi ini agak sedikit menyusuri lorong di samping Skybridge ya, di samping travelator. Ini di samping kereta Malabar juga. Sudah terus pasang padahal. Lokomotif yang menjalani perjalanan kereta Lodaya pagi ini adalah JC20661 Depo Jogja. Sesuai jadwal pukul 6:55 kereta Lodaya memulai perjalanan dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir Solo Balapan. Dengar gak ada suara gredek-gredek khas new generation? Ini biasanya kalau tikungan atau belok itu ada bunyi gredek-gredek khasnya new generation. Selamat datang di kereta api Lodaya yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 7 jam 55 menit. Berbicara mengenai perjalanan kereta Lodaya, dalam satu hari terdapat 4 pemberangkatan, artinya terdapat perjalanan Lodaya pagi dan Lodaya malam. Untuk keberangkatan Lodaya dari arah stasiun Bandung, jadwal keberangkatannya adalah pada pukul 6:55 di pagi hari dan pukul 19 di malam hari. Sedangkan untuk dari arah stasiun Solo Balapan, keberangkatan pada pukul 7:20 di pagi hari dan pukul 19:10 di malam hari. Dan seluruh perjalanan kereta Lodaya ini rata-rata menempuh durasi selama sekitar 8 jam. Kalau naik kereta dari arah Bandung, terutama di perjalanan pagi ya, yang paling recommended itu adalah duduk di sisi sebelah kiri kereta api. Kalau melihat formasi keretanya kayaknya masih rapi. Nomor kecil ada di depan, nomor besar ada di belakang, dan untuk berada di sebelah kiri kebetulan pas banget seperti yang saya ambil. Deret AB ada di sisi kiri, deret CD ada di sebelah kanan ya. Kalau masih ada kursi yang kosong di deret AB, ambil aja karena pemandangan di sebelah kiri ini paling juara. Selamat menikmati panorama daerah operasi 2 Bandung.
Waduh. Ini masih pagi loh, Rek. Belum ada jam 8:30. Ada yang ngirim macem-macem nih. Saya tanya ke Mas Pramanya, Mas ketahuan nggak yang ngirim siapa, nggak tahu. Cuman katanya ada titipan dari teman baik. Nggak main-main sini. Air mineral 1. Itu baru 1 macam. Ada selimut. Ada cappuccino. Sama ada buah potong. Terima kasih banyak buat segala macam kirimannya ya. Semoga dibalas berkali-kali lipat. Jam lebih 46 kita tiba di stasiun Cipendei. Kita lihat ya, ini pintunya harusnya terbuka dengan sendirinya, teman-teman. Perjalanan kereta Lodaya New Generation saat ini singgah di stasiun Cipendei, stasiun kecil nan sakti yang memberhentikan seluruh perjalanan kereta karena di stasiun ini akan dilakukan pemeriksaan terutama pengeremannya ya. Mumpung lagi berhenti di Cipendei ya, baru kelihatan eksterior kereta Lodaya New Generation ini karena punya 2 kelas layanan, kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Maka bagian eksteriornya juga dibedakan meskipun coraknya sama. Berbeda warna saja. Untuk kelas ekonomi warnanya lebih ke arah biru. Sedangkan untuk kelas eksekutif berikut kereta makannya memiliki corak berwarna pink. Saya sejujurnya cukup senang ya dengan pemilihan warna dan corak kereta New Generation yang ada di Lodaya ini. Simple banget. Hanya di bagian frame jendela saja diberikan aksen warna, dan pintunya baik yang biru maupun yang pink ini memberikan efek 3 dimensi ya, gradasi-gradasi warnanya seperti ini. Asik ya, seneng banget ya mainin pintu. Tada. Padahal hari ini saya belum upacara minum teh ya. Tapi karena sudah terlanjur dikirimin oleh teman baikku cappuccino, ya sudahlah. Menikmati cappuccino aja. Siapa sih ini, penasaran yang ngirim? Coba kalau dikirimnya teh gitu kan, saya jadi nggak harus beli teh kan. Ngarep banget. Tapi nggak apa-apa. Dikirimin kayak gini juga udah seneng ya. Yang penting tidak dikirimin dalam jumlah yang berlebihan. Jadi kayak gini juga sudah cukup oke. Mari kita upacara minum cappuccino dulu deh, katanya nanti ya. Jadi kemarin cappuccino itu sempat hilang dari peredaran. Lumayan sih buat menghalau rasa kantuk sesaat. Tapi begitu cappuccino-nya kembali, saya agak kurang suka sebenarnya. Karena jatuhnya malah bukan kayak cappuccino, tapi kayak white coffee yang ada taste gula arennya gitu, nggak tahu deh. Keretanya adem. Tadi juga udah dikirimin selimut lagi. Jadi lantar kita pakai buat selimutan lah. Udah gitu, yang ngirimin saya macam-macam nih kayaknya pengen banget buat saya hidup sehat. Sampai dikirimin buah potong. Ini juga layanan restorasi ini menyediakan buah potong ya. Kalian bisa beli di kereta restorasi. Mari kita makan buah. Kayaknya baru pertama kali ya kayak makan buah potong di kereta.
Seger juga ya. Enggak, serius. Ulang tahunnya tiap hari dia. Enggak, astagfirullah. 4 nih serius. Iya betul kakak. Astagfirullah. Ulahmu kan? Ngapain aku yang order coba ya? Iya makanya. Aku order semua nggak akan beli teh. Terima kasih, selamat menikmati. Kalau aku yang order nanti ordernya bakmi doyan. Boleh kakak? Kalian wajib satu-satu. Meninggalkan Banjar, saya mendapatkan kiriman 4 teh premium, Rek. Astaga Tuhan. Coba kalau dikirimnya teh gitu kan, saya jadi nggak harus beli teh kan. Ngarep banget. Belum lagi dikasih bantal. Ini teman baik yang mana lagi? Iseng bener. Ini masa iya saya harus menghabiskan teh 14? Padahal upacara minum tehnya itu mau nanti-nanti atau minimal di kereta makan gitu ya, biar suasananya berbeda. Tapi dikirimin 4. Coba, aduh ini teman baik yang mana lagi ya, Gusti. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Naik kereta baru, upacara minum teh tetap nggak boleh ketinggalan. Jadi kalau kalian sedang dalam perjalanan, terutama kalau lagi naik kereta, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Segelas teh premium saya nikmati di kereta Lodaya New Generation. Mari kita. Wah, terima kasih teman baik. Tapi ya nggak harus 4 juga. Kedatangan on time di Sidareja. Harusnya kita ketemu sama Lodaya dari arah Solo Balapan tujuan Bandung di stasiun Sidareja ini. Persinggahan kereta Lodaya di stasiun Sidareja ini cukup lama ya. Karena kita tunggu bersilang alias sesama kereta Lodaya bertemu di stasiun Sidareja ini. Dan nanti akan kita lihat ya, seperti yang saya sampaikan di awal, armada Lodaya baru 1 rangkaian yang berganti menjadi New Generation ya. Lodaya yang kita temui habis ini, yang baru mau masuk stasiun Sidareja, masih menggunakan armada stainless steel generasi yang pertama.
Jadi sambil menemani Mas Sultan sedang menikmati hidangannya, saya ikutan ke kereta makan, dan ini adalah kereta makan di Armada New Generation Lodaya. Vibes-nya sama seperti yang ada di kereta makan Majapahit ya, aksen-aksen batik, ornamen batik lebih mendominasi sebagai penghias kereta makan ini ya. Tentu kereta makan New Generation seperti ini memiliki kapasitas yang lebih banyak dibandingkan generasi yang sebelumnya. Lightingnya juga cakep, estetik, kayaknya betah ya berlama-lama makan atau minum di kereta makan ini. Cuman kalau Lodaya kayaknya nggak ada real time cooking ya, karena belum menjadi kereta unggulan. Naik lagi. What? Ini perasaan di Majapahit lurus doang, nggak sih? Oh, lantainya ini po. Iya. Nanjak sama kayaknya, sama nanjak kayak gini. Lagi mas. Mas Ambul kayaknya tadi lihat nasi cikur jadi penasaran pengen nyoba juga sih. Enak sih. Cikurnya berasa ya, rasa dan aromatiknya dapat. Iya. Untuk sampean Tahu? Oh ya. Enggak ada rasanya pedes-pedesnya. Cuman kalau misalkan kayak sampean yang senang makanan itu aromatik kayak kecombrang gitu-gitu pasti suka emang. Saya nggak ada sambal kecombrang di sini. Cuman mungkin kalau misalkan nggak begitu suka aromatik lumayan ini ya, aromanya kuat ya. Aromanya kuat. Kencur ya. Kayak nasi Bali ya, yang kamu makan itu nasi Bali. Pernah makan nasi Bali belum? Yang Tapi ada sate nasi lilitnya. Balinya itu kayak ya udah gitu, masih nggak begitu strong aromanya. Nasinya kan hijau, nah sambalnya itu sambal kecombrang. Ini teman baik yang mana lagi? Coba ini kok dikirimin terus-terusan ini. Aduh, habis makan dapat nasi rames, selimut lagi 2, air mineral, teh pucuk, mana ada bakso pula yang udah diseduh. Ini buah ini udah yang kedua kali. Ya Tuhan, woi, stop lah. Jam 11.44 mendarat di mana namanya Kroya. Sementara aku tinggalkan anak-anakku dulu sebentar, pengen lihat situasi di luar. Ini yang belum kemakan ya, Rek. Ini kereta apa itu? Kamandaka Cilacap ya? Ini kayaknya kita udah terlambat terus dari tadi. Mari kita lihat ke arah Ekonomi 2 ke tempat Pak Sultan. Mana Sultan? Jadi saat ini tiba-tiba kereta Ekonomi 3 berubah menjadi kereta Luxury 5. Di sini juga terteranya eksekutif KA Argo Dwi Pangga. Tapi kalau kecepatannya itu nggak tahu ya bener atau nggak. Kita memang lagi agak ngebut sih. Dengan PIDS ini kita bisa mengetahui kecepatan perjalanan kereta 112 km per jam. Sudah hijau, sudah terbuka lagi. Ini digerakkan otomatis. Kita saat ini tiba di stasiun Gombong nih, kayaknya akan berhenti lama karena karena apa? Karena kereta Lodaya dijadwalkan untuk disusul oleh sesama kereta keberangkatan dari stasiun Bandung, tapi menyandang gelar Raja Selatan, yaitu kereta Argo Wilis. Kemarin waktu saya naik Argo Wilis dengan bangganya menyusul Lodaya, sekarang giliran ya, keadaan berubah, keadaan berbalik. Saya naik Lodaya harus disusul Argo Wilis. Pak, ini permisi. Iya, ini belum diseduh ya. Saya terusin ya. Mantap. Terima kasih. Nanti kalau ada yang seandainya amit-amit ada yang lagi, jangan yang diseduh ya. Mentahnya aja. Bapak, makasih. Itu kelakuan itu. Tiba-tiba ada teh pucuk lagi. Itu untung bisa diselamatkan, belum diseduh nih. Ini mumpung berhenti di Gombongnya agak lama, saya agak maju ke depan ya, di depan lokomotif Lodaya, dan sebentar lagi Argo Wilis akan melintas.
Iya. Aku biasanya sore itu baru 500 kalau di rumah. Apa-apa. Sekali-sekali. Ini mensyukuri kiriman dari teman baik. Benar-benar teman baik dan fans ya ini. Nanti gue mesti olahraga kayak gimana lagi? 5 jam. Program dietnya gagal lagi. Boleh kalau mau selimutan, Mas? Kereta sauna kok kirim selimut. Wow. Adem kok. Nggak masuk akal. Siapa yang nggak masuk akal? Tadakimasu. Wah. Ya, oke. Mas mau minum nggak? Mau minum nggak? Masih. Ini 10 lemon. Ini harus masuk ke 1. Kita berhitung lagi. 1, 2, Ya Tuhan. 3. Wah. Gimana kloter 1 ya? Ini tadi udah aku kasihin ke masnya 1. Lumayan lah. Bisa 9 ya? 6, 7, 8. Kamu kayaknya harus minum lagi deh. Sumpah jadi galon nih. Supaya kamu tidak dehidrasi. Play otas. Jangan sampai temanku dehidrasi. Teman baikku jangan sampai kehausan. Mas Adi dapat lagi nggak? Aku dapat berapa? Dapat selimut sama selimut 5, bantal 5. Oh, ini tadi selimutnya aku suruh keep ke sana. Iya. Jadi aku tadi dapat bantal lagi sama selimut, tapi udahlah nggak usah diantar ke sini. Kayaknya kita awal 1 menit. Pop. Selamat datang di Wow! Cukup mengejutkan ternyata kedatangan kereta Lodaya di stasiun Kutoarjo berbarengan dengan kedatangan kereta Pasundan dari Surabaya Gubeng tujuan Kiara Condong. Oke, meninggalkan Kutoarjo ya, dan suhu di luar kabin kereta cukup mengejutkan ya, panasnya terik banget. Di dalam kabin saat ini 25 derajat Celcius, jadi enak banget rasanya di dalam kabin, pengen berlama-lama di dalam kabin ya. Di luar panasnya amazing sekali. Oke, sampai dengan ketibaan Lodaya di stasiun Wates, tiba-tiba ada aja ya yang ngirim lagi nih 1 premium tea, dan tadi memang sudah sempat berpesan dengan kru restorasinya kalau ada orderan iseng lagi, jangan diseduh deh, ini bisa dibawa pulang, aku bisa upacara minum teh di rumah. Thank you, Rek. Kalian. Jadi selama perjalanan naik kereta Lodaya kita melewati 3 daerah operasi. Yang pertama daerah operasi 2, mulai dari stasiun Bandung sampai stasiun Banjar. Kemudian daerah operasi 5 itu dari stasiun Langen sampai stasiun Kutoarjo ya. Dan kita sudah meninggalkan daerah operasi 5 memasuki daerah operasi 6. Nanti dimulai dari stasiun Jenar sampai tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Sampai dengan video perjalanan ini dibuat, baru 1 rangkaian Lodaya yang menggunakan armada New Generation, sedangkan armada 1 lagi masih menggunakan seri yang lama. Dan pastikan kalau kalian pengen mencoba naik kereta Lodaya New Generation, memilih keberangkatan malam dari arah Solo Balapan atau keberangkatan pagi dari Bandung. Untuk 1 kali perjalanan naik kereta Lodaya ini full trip dari Bandung ke Solo atau sebaliknya, harga yang ditawarkan di kelas ekonomi seperti yang saya naiki saat ini
dimulai dari harga Rp210.000 sampai Rp270.000. Meskipun kereta Lodaya sudah mengalami upgrade armada menjadi new generation, tapi kelas layanan yang ditawarkan tetap sama. Kalian masih bisa memilih untuk naik di kelas ekonomi maupun di kelas eksekutif ya. Kelas ekonominya berkapasitas 72 penumpang, kelas eksekutifnya berkapasitas 50 penumpang. Dan masing-masing mempunyai konfigurasi kursi dua-dua yang seluruhnya sudah bisa diatur searah perjalanan kereta. Jadi naik ekonomi pun sekarang sudah tidak takut mundur ya. Nggak perlu lagi nanya-nanya, Mas kalau mau naik Lodaya ekonomi nomor berapa yang maju, nomor berapa yang mundur. Sekarang sudah maju semuanya. Nah, kereta Lodaya ekonomi sekarang fiturnya sudah hampir mirip di kelas eksekutifnya ya. Mempunyai fungsi revolving dan reclining. Untuk yang reclining sendiri ya, kebetulan saya ada di paling belakang ini. Ternyata sandarannya bisa direbahkan cukup jauh ya. Rasanya udah kayak naik eksekutif, terutama karena di belakang saya kan tembok ya, jadi tidak mengganggu penumpang yang lain. Kemudian revolving artinya dapat diatur sesuai dengan arah perjalanan kereta. Dan bisa juga sih diatur berhadap-hadapan kalau misalnya pengen ngumpul satu keluarga, cuman sebenarnya kurang saya rekomendasikan sih kalau berhadap-hadapan. Kalau kursinya diatur hadap-hadapan nanti legroomnya jadi sempit banget, tendang-tendangan atau adu dengkul lah ibaratnya ya. Ya 1 menit. Ada yang tertangkap basah mau naik, ada yang mau naik. Selamat datang di Yogyakarta. Biasanya kalau naik kereta saya sering banget turun di Yogyakarta, tapi rasa-rasanya sekali-sekali pengen full trip sampai ke Solo balapan ya. Jadi nanti saya akan kesini lagi, tapi mau ke Solo dulu. Dengan berubahnya armada Lodaya dari semula menggunakan armada generasi yang pertama menjadi ke armada new generation, tentu ada beberapa hal yang mengikuti perubahan. Yang paling berubah tentu saja dari segi tampilan atau visual ya. Berikut akan coba saya bandingkan ya perubahan armada Lodaya dari generasi yang pertama ke generasi terbarunya. Kita mulai dari bagian eksterior kabin ya. Semula kereta Lodaya ekonomi memiliki corak berupa garis berwarna oranye yang sekarang berubah dengan corak garis berwarna biru muda ya, berada di sekitar frame jendela. Kemudian masuk ke dalam kabin, mulai dari atas kita bisa melihat pengaturan tata letak langit-langit, termasuk pencahayaannya juga berubah. Yang sekarang nampak lebih estetik, lebih cantik ya. Lengkung-lengkung atapnya ini mengingatkan ke kereta cepat. Masih di bagian atas juga kita bisa melihat perbedaan tampilan rak bagasi kabin ya. Semula kemungkinan pakai material kaca, yang sekarang di armada new generation ini tampak lebih polos, lebih simpel, namun sebenarnya memiliki detail-detail motif batik ya di bawah rak bagasi ini. Kemudian penomoran kursi, kalau sebelumnya menggunakan plat logam, terkini sudah menggunakan panel LED lighting, jadi lebih eye catching ya, lebih mudah terlihat. Kalau dari segi jendela, terutama fitur dan fungsinya kayaknya masih sama ya, dilengkapi dengan roller blind, tapi meja kecil di sisi dekat jendela ini sudah dihilangkan dan digantikan fungsinya dengan area jendela yang lebih leluasa. Kemudian keberadaan colokan listrik sekarang berpindah di sisi bawah yang merupakan colokan universal ya. Jadi lebih menerima berbagai jenis colokan. Dan terutama dari segi kursi ini nampak sangat-sangat berbeda bentuk dan kenyamanannya. Kalau kemarin lebih cenderung kotak, kalau sekarang lebih berliku-liku, mirip dengan kursi di kereta eksekutif generasi yang pertama. Selain perbedaan warna kursi ya, fitur yang paling utama dari ekonomi generasi terbaru ini adalah
arahnya yang bisa disesuaikan searah dengan perjalanan kereta. Jadi tidak ada lagi kursi ekonomi yang mundur, kecuali memang diatur sesuai keinginannya untuk mundur ya, nggak masalah juga. Dan warnanya juga malah mengingatkan saya ke eksekutif New Generation yang transit 1 sampai 4 ya. Meskipun ada aksen-aksen berwarna krem di bagian headrestnya yang membuatnya berbeda. Untuk posisi toilet masih sama dengan generasi sebelumnya, yaitu ada di salah satu ujung saja, yang biasanya terletak di ujung dengan nomor kursi besar. Toiletnya ada 2, satu toilet merupakan toilet pria, dan toilet yang kedua merupakan toilet wanita. Nah, kalau kemarin ada layar televisi, di generasi yang sebelumnya itu cuman ada di bagian langit-langit. Sekarang selain di bagian langit-langit juga ada di ujung-ujung kabin ya. Jadi benar-benar mirip dengan eksekutif New Generation-nya. Selain fitur-fitur yang tadi sudah saya sebutkan, di kereta New Generation ini, ekonomi New Generation tepatnya, ada teknologi atau fitur-fitur baru yang tidak ada di generasi yang sebelumnya ya. Yang pertama adalah teknologi pintu dengan penggerak elektrik. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengeluarkan tenaga untuk membuka pintu, dan pintu ini juga bisa menutup secara otomatis. Sebagaimana di kereta eksekutifnya, di kereta ekonomi New Generation ini juga dilengkapi dengan Passengers Information Display yang lebih terkini, lebih informatif ya. Karena kita bisa melihat kecepatan kereta, stasiun pemberhentian berikutnya, pengaturan suhu kabin, dan salah satu contohnya adalah keterpakaian toilet juga ya. Dan ini tentu sangat membantu ya bagi penumpang. Masih di bagian dalam kabin ya, kalau sebelumnya jendela-jendela di kursi ujung itu tidak dilengkapi dengan roller blind dan diganti fungsinya dengan penambahan kaca film yang lebih gelap. Nah, kalau di ekonomi New Generation ini, jendela-jendela di ujung sekarang sudah mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan fungsi roller blind ya, terutama di perjalanan pagi atau siang ya yang cukup terik, jadi bisa dimanfaatkan nih roller blind-nya. Kemudian menilik ke dalam toilet. Nah, ini ada fitur baru juga yang sebelumnya belum ada, sama seperti di kelas eksekutifnya New Generation. Sekarang ada foot washer ya, jadi kalau penumpang perlu membasuh kaki sekarang tidak perlu repot-repot pakai jet washer ya, membasahi kemana-mana. Sekarang ada foot washer, ada tempat terkhususnya ya untuk membasuh kaki. Di perjalanan saya naik kereta Lodaya hari ini, kebetulan saya naik di ekonomi 3. Ini merupakan armada ekonomi seri tahun 2024 urutan yang ke-18, sudah resmi di bawah asuhan Depo Solo Balapan. Untuk kenyamanan duduk, saya rasa nggak ada masalah ya, karena rasanya udah mirip-mirip berada di kursi kelas eksekutif ya, dengan posisi rebahan saya yang maksimal, jadi cukup menyenangkan. Kemudian area legroom juga sangat leluasa ya, kaki saya bisa bebas selonjoran. Kemudian mengenai pengaturan suhu kabin juga sempat terasa cukup dingin, tapi semakin siang nampaknya memang effort yang luar biasa ya kereta ini untuk meminimalkan suhu supaya lebih sejuk lah dibandingkan dengan suhu di luar kabin. Untuk kebisingan atau kekedapan suara di dalam kabin sebenarnya udah cukup baik ya, tentu lebih baik dari generasi yang sebelumnya dengan kehadiran pintu otomatis yang akan selalu menutup ya, supaya kebisingan tidak masuk ke dalam kabin. Ditolong juga dengan sambungan akordeon, tapi ya memang di petak-petak tertentu kayak di petak Solo Jogja ini memang amazing sekali sih kebisingannya. Terus apa ya, udah sih, hari ini pengalaman yang luar biasa. Senang menjadi bagian sejarah perkembangan kereta api, terutama di kereta Lodaya yang hari ini perdana dari Bandung menggunakan armada New Generation, mendapatkan limpahan makanan dan minuman dari teman-teman baik semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya diganti sampai kewalahan ya makan dan minumnya, luar biasa kalian. Dan kira-kira itu aja yang bisa saya share ke teman-teman sekalian ya, semoga informatif dan bermanfaat. Jadi buat kalian yang penasaran, monggo silakan dicoba armada terbaru di kereta api Lodaya. Kita akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Solo Balapan.
Oke, kereta Lodaya tiba dengan selamat di stasiun tujuan akhir, stasiun Solo Balapan ya. Tumben-tumbenan saya bisa menuntaskan sampai Solo, biasanya malas banget turun Yogyakarta. Dan dengan tibanya kereta Lodaya di stasiun Solo Balapan, maka berakhir juga video perjalanan saya hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit.